Senden itu dulu hampir tanahnya itu basah semua. Maksudnya banyak tempat genangan air, dan genangan air itu seperti rawa-rawa itu banyak ikannya. Kok kampung ini rawa, kampung itu rawa-rawa. Sungai itu yang bersumber dari lereng Gunung Merapi. Sini itu dinamakan Sungai Dengkeng. Sungai itu dulu itu di atas desa. Jadi kalau orang kampung sini pas waktu banjir mau lihat Kali Banju, jalannya naiknya itu ada 15 meter. Dari kampung Senden mau ke sungai naik dulu, naik tanggul, baru turun ke sungai. Ini tanggul, dasarnya sungai ya, yang dialiri air. Itu sama dengan itu pucuk bangunan. Angkanya terus kan airnya meresap di kanan kiri sungai tanggul itu, terus sini wah jembek sekali. Saya masih kecil itu jembek. Karena perubahan zaman pasir diambil sampai mana-mana, sehingga sekarang desa ini di atas sungai. Dulu sungai di atas desa ini. Kampung Senden itu namanya kok Senden. Saya pernah diberitahu orang Kampung Senden itu dulunya ada seorang sinden, katanya sinden, terus orang sesepuh dulu menamai desa ini sinden. Tapi terus lama kelamaan kan ilat Jawa gampang mengucapkan Senden. Kampung sebelah utara kan namanya Tegal Klumprit, yang di sebelah sana itu namanya Senden. Tadi penduduk yang tua-tua dulu ini dinamakan Tegal Senden karena keapit dari Tegal Klumprit dan Senden, terus dinamakan Kampung Tegal Senden. Dulu tempat ini itu tempatnya kalau orang bilang orang Jawa Kedung itu sebetulnya tempat air. Kedung itu kayak telaga lah, kayak penampungan air, kali sambungan dari kampung-kampung sana jadi satu, dinamakan Tempuran. Dari situ itu air itu menggenang sampai seperti telaga. Akhirnya terus kelepan kena tanah pasir. Selama dari sini jadi pasir, Kedung, tempat ini jadi desa. Niku di Kedung ini sing damel di Londo. Ini Londo tempat daerah mriki nune nandur nu soto mbako untuk kangge makanan Londo. Ini ku terus sukani gorong-gorong etan kangge ngontori nu tembako tanaman Londo. Ini terus negara mu Jawa mriki niku dangu-dangu lah meletek di kiri. Itu sangat dipimpin kalian Bapak Bung Karno atau Hatta nih. Semua tanah ini kan yang ngasih kan Belanda zaman dulu itu. Contohnya bapak saya itu. Pas itu kan orang tidak punya tanah. Itu waktu dulu kan dikasih ini. Tanah untuk kebun itu yang ngasih itu Belanda zaman dulu. Karena dulu orang tua dianggap berjasa dalam bekerja ikut Belanda dalam dulu. Penjajahan sampai daerah sini, Pak. Itu yang di Matangan itu kan ada itu pahlawan 2 tuh itu. Dulu kan itu ada jalan kereta api tuh. Itu pada nyegat kereta api yang mau membawa Belanda itu ke Jogja, diadang ke situ. Kalau pas ada Belanda datang atau Jepang datang, kalau bapak saya bilang, atau Belanda sering itu nyegat di jalan raya itu. Jalan Jogja Solo itu sering masang kalau sudah pasang, ditinggal lari ngumpet gitu. Terus kalau Belanda lewat, itu jeblosnya kena mobil Belanda gitu. Itu aku ingat tuh G30S. Nah itu aku ingat masih gitu. Orang-orang kalau ada datang tentara, orang Jawa bilang tentara PKI, orang semua lari. Ini yang anak-anak laki-laki yang sudah dewasa, orang semua ngumpet, nggak ada yang di rumah. Gitu. Takut. Saya cerita yang saya tahu semua dulunya itu miskin semua. Saya masih ingat kampung situ itu hanya 1, 2, 3 rumah. Pendidikan ada waktu dulu nggak ada pendidikan. Kalau nggak orang kaya, kalau nggak orang pangkat nggak bisa sekolah. Dulu kan nggak ada yang pegawai, nggak ada waktu dulu itu. Nah, kebanyakan ternak kerbau.
Itu yang diandalkan dulu di samping bercocok tanam tani. Rata-rata Mbak bertani sini nih Mbak. Kalau ada kerja enggak ya istirahat sambil berternak sini Mbak. Ternak juga enggak ternak banyak itu enggak. Cuma lembu paling ya 2 sama kambing. Istilahnya kan masih mengalami merasakan susah, zaman susah ya. Karena waktu kecil saya itu makan aja kan dicatah 2 kali. Karena apa? Ya saking sulitnya ekonomi waktu dulu itu. Jadi satu kampung cuma 3 rumah yang rumahnya tergolong bagus ya. Kejawen Jawa kan dulu masih ini Mas, banyak kiai loh, orang yang paham ilmu gaib itu Mas. Itu. Yen niku nggih cara agama ngoten Mas. Nek rene nang dereng kenal bener-bener kenal agama niku dereng bener-bener kenal. Dadi nek rene sing diitung sih cara Hindu. Sih kaya Hindu pokoke sih persis kaya Hindu sih dewa. Dadi enten wong iwuh napa nggih sajen kondangan. Nang Kali Jawa kan sing danu wong Hindu. Jadi ya orang tua dulu ya masih adat apa ya, adat kuna itu masih dipakai. Tadi leluhur niku isih dipundi-pundi sing pun ninggal terus di samben lapan isih disajeni apem, sego, pas ninggale Mas. Undangan dongane sekarang mau syukuran ya udah mateng masak, bagi aja udah jadi. Dulu nggak mau, harus ditungani dulu baru di. Kalau nek kejawen asli dulu Kak masih terbawa atau terindikasi tindakan Hindu. Kalau mengenai kepercayaan yang jelas baru-baru ini atau berapa tahun, mulai 70-an itu sudah menjadi Islam yang sebenarnya. Kegeser perkembangan zaman Islam mulai ngerembok. Tahun 78 79 itu Islam baru masuk. Kalau labu itu kalau nek wong Jawa ngendika labu. Basa kasare blowoki gitu loh. Itu ya ada bermacam-macam sesajen kalau zaman dulu ya. Istilahnya sing tinggi sajen nek wong Jawa mbiyen kan gedang kluthuk, gedang pulut, terus ngangge jenang dawa, ketan, sing kalih napa katul. Istilahnya sajen. Jadi dikasih pojok-pojok itu kalau mau mulai tanam padi. Kalau sudah mau panen tuh baru wiwitan tuh wiwit. Itu saya mau mulai kita potong padi lah. Namanya kalau orang Jawa bilang boyong mbok sri. Bahannya ya bermacam-macam. Nasi tumpeng, saubor rampe, dan ingkung, apa ini udah melingkung sari ayam gitu loh. Itu ubor rampenya untuk miwiti itu. Kalau sudah habis panen pertama habis hujan itu ada rasulan. Rasulan dinamakan bersih desa. Nek waktune kula tesih alit niku nggih enten Mas. Lomba-lomba niku enten. Nek ujian nggih mung lomba balap karung, terus sendok dikeki neker ngoten niku sikit riyen wonten. Ning nek saben 17 Agustus mesti ngeten nggih ketoprak. Itu kesenian serandul ada, ketoprak juga ada gitu. Lah masalah serandul itu Mas masuk Keraton Solo Mas, dari Solo itu sekitar tahun 1922. Itu menurut orang-orang dulu dari keraton itu untuk menyelidiki orang-orang penjajah dulu zaman Belanda itu. Siasat ya. Niku nyelidiki gimana keadaan loji-loji Belanda itu loh zaman dulu itu loh. Karawitan juga ada, itu masalah budaya. Yasinan itu juga alhamdulillah berjalan, terus pengajian tiap bulan sekali, Isra Mi'raj itu juga ada. Itu kalau malam 17 itu sorenya itu kenduren. Sebelumnya itu tadi pembersihan segala, terus menyiapkan panggung hiburan, terus kapan pentasnya. Sebelumnya ya setahun atau 2 tahun sekali itu ada ketoprak, serandul, ada. Terus kalau sekarang karena yo perkembangan dibuatkan
tumpeng dengan niatnya satu kampung ini bersyukur mendoakan para pahlawan. Malam 17 tirakatan